Halo, kembali lagi ke prediksi asmara untuk periode 15 Agustus sampai 21 Agustus. Kita lanjut ke Leo ya teman-teman ya, karena bintang-bintang sebelumnya sudah dibaca sama Bunda di VT sebelumnya ya. Musim Leo yang masih berlangsung memperkuat hubungan cinta, baik dengan pasangan maupun calon. Di sini sih yang Bunda lihat untuk Leo energinya masih kuat ya, baik dari yang berpasangan ataupun yang single. Bunda juga melihat sinar sinar pemikat sih, cahaya pemikat dari Leo masih terpancar ya. Tidak semua Leo memang. Di sini ada Bunda lihat juga Leo yang sedang meratapi percintaannya ya. Ada juga Leo yang sedang bersinar. Sekitar 40% bersinar, 30% meratapi percintaannya, yang sisanya lagi mereka sudah menjalani hubungan yang sehat ya. Begitu ya untuk Leo di 15 Agustus sampai 21 Agustus ya. Di sini kamu masih tetap bersinar dan mengeluarkan aura pemikat. Hati-hati dalam memilih pasangan atau orang yang akan mendekat ya Leo ya. Lanjut kita ke Virgo. Meskipun perfeksionisme bisa jadi tantangan, minggu ini peluang hubungan baru serius dan komunikatif terbuka lebar, apalagi di sekitar New Moon 23 Agustus. Bisa dikatakan cukup bagus untuk energi Virgo ya. Ada hubungan baru yang serius dan komunikatif terbuka lebar ya. Memang hubungan itu dibilang akan baik-baik saja jika komunikasinya itu benar-benar terbuka ya teman-teman. Tidak ada bukan untuk yang baru mencari pasangan, bukan, tapi ini lebih ke yang sudah berpasangan ya. Untuk Virgo lebih terbuka, lebih katakan lagi si hati, tapi tetap di waktu yang tepat. Dan Bunda sarankan juga untuk selalu jujur pada pasangan ya. Yang biasa Bunda tahu ya, banyak di masyarakat itu suami istri sama-sama mempunyai tabungan, yang satunya nggak tahu, yang satunya nggak tahu gitu. Sebenarnya sih itu baik-baik saja, oke-oke saja. Cuman kalau bisa sih, kalau sudah komitmennya aku nabung ya, tapi aku nggak akan pernah tahu kasih nominalnya berapa ke kamu. Nah, itu lebih bagus ya daripada tiba-tiba nanti istrinya punya banyak uang karena tabungan, nanti disangkanya yang tidak-tidak oleh suaminya. Begitu sebaliknya, katanya kamu nabung tapi kok nggak ada uangnya. Nah kan itu seperti itu sebenarnya, kadang kebaikan berujung hal yang tidak baik, itu seperti itu ya teman-teman ya. Itu sih sah-sah saja kalau untuk yang berpasangan. Cuman itu tadi, awal komitmennya itu harus benar-benar kayak dikasih perjanjian ya, bahwa aku nabung, kamu tidak tahu nominalnya, dan jika bisa menjelaskan uang itu habis untuk apa, nggak apa-apa teman-teman. Itulah gunanya itu pembukuan seperti itu ya. Jadi kita itu tidak mungkin mengingat detail ya, pengeluaran itu untuk apa, pemasukan dari mana, seperti itu teman-teman. Tapi kalau ada pembukuan, kita bisa menjelaskan dengan baik kepada pasangan kita begitu. Itu untuk Virgo ya, dimana komunikasi adalah keutamaan dalam menyelamatkan hubungan di minggu ini ya Virgo ya. Untuk Libra di 15 Agustus sampai 21 Agustus, komunikasi yang jujur makin menguatkan hubungan. Libra lajang lebih terbuka menerima cinta baru, termasuk dari kenal lama yang mendekat lagi. Pasangan yang sudah ada semakin harmonis. Di sini energi Libra sangat bagus sekali, adem. Yang Bunda rasakan nih adem. Adem dalam arti tidak ada emosional di sini ya. Libra lajang terbuka menerima cinta baru, termasuk dari kenalan lama yang mendekat lagi. Ingat, kenalan lama, bukan mantan. Bunda tekankan lagi, kenapa sih Bunda dengan mantan? Enggak apa-apa, karena
semua manusia itu mempunyai porsi kesalahan ya, dimana mereka harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu sendiri. Cuman di sini kenapa bisa jadi mantan gitu kan? Secara logika segala sesuatunya bisa dibicarakan baik-baik. Nah, kalau sudah jadi mantan kan berarti memang benar-benar ada suatu hal yang tidak bisa diselamatkan dari hubungan itu. Begitu ya teman. Itu menurut versi Bunda, karena kan banyak hubungan atau banyak orang yang menganggap satu kesalahan sepele itu besar ya. Kalau Bunda kalau sudah jadi mantan berarti itu suatu hal yang tidak bisa dimaafkan, sudah seperti itu ya, sudah berusaha diperbaiki tapi tidak bisa, diperbaiki tapi tidak bisa. Nah itulah pasti jadi mantannya. Kalau yang pasangan untuk Libra yang sudah ada semakin harmonis. Iya, semakin harmonis karena di sini energinya ada, tidak ada emosional ya. Baguslah teman-teman ya, untuk kalian semua yang sudah berpasangan ya, selesaikan masalah apapun, kecil besar dengan kepala dingin. Jangan menggunakan emosi. Supaya apa? Supaya hubungan ini tidak kemana-mana ujungnya, tetap di jalur persatuan bangsa. Gitu ya. Karena apa? Karena terlalu sering emosi itu juga nggak bagus ya teman-teman ya. Walaupun yang laki atau yang perempuan tetap ujung-ujungnya itu pasti akan ada satu hal yang akan dituntut oleh pasangan kita, begitu ya. Itu untuk Libra. Kita lanjut ke Scorpio. Ini saatnya melepaskan beban emosional dan memberi ruangan pada cinta baru yang tulus. Hubungan yang ada bisa memasuki fase lebih dalam dan penuh pengertian. Scorpio, di sini energi move on ada ya Scorpio ya. Untuk yang lajang, untuk Scorpio yang berusaha move on, di sini banyak keraguan dari sisi Scorpio yang Bunda rasakan ya. Tapi dia berusaha kayak melawan, kayak seperti ini contohnya. Kayak gini aja buat apa ngeratapin dia tuh sudah move on, seperti itu. Walaupun tidak merata ya, tapi energinya besar di situ. Kalau untuk yang berpasangan, hubungan yang ada bisa masuk fase lebih dalam dan penuh pengertian. Cukup bagus juga karena di sini tidak ada energi emosional untuk Scorpio ya. Kalaupun ada energi emosional itu hanya sedikit saja ya. Yang Bunda rasakan di Scorpio cowok ya, itu egonya agak sedikit tinggi. Untuk yang punya pasangan Scorpio cowok, Bunda sarankan sih di tanggal 15 sampai 21 Agustus nanti kayak lebih keperhatikan, lebih sedikit dimanja supaya dia tidak terlalu meletup-letup ya emosinya. Begitu juga yang perempuan, itu bagi yang emosinya agak tinggi. Bagi yang tenang ya, bagi yang emosinya sudah flat, sudah apa ya, jalinan komunikasi lebih bagus lagi ya, kayak saling bermanja-manja atau saling perhatian di situ, itu lebih bagus ya teman-teman ya. Kalau untuk yang lajang di situ Scorpio, beban emosional dan memberikan ruangan baru pada cinta yang baru dan tulus ya. Tapi kita tidak pernah tahu cinta yang tulus itu datang dari siapa. Cinta yang baru itu datang di saat seperti apa ya. Di sini sih Bunda sarankan untuk kalian semua awali semua dengan pertemanan. Kenapa begitu? Karena nggak mungkin ya kita langsung, walaupun kita jatuh cinta pada orang yang pada pandangan pertama, kita nggak pernah tahu loh. Kita suka pada visual. Kita belum tahu karakternya seperti apa. Sedangkan jika menjalin hubungan apalagi sampai ke pernikahan, kalau kita tidak berteman atau tidak mendalami dulu sifat dan karakter dia, takutnya ada penyesalan teman-teman. Gitu ya, kalian harus benar-benar berteman, tahu karakternya dia seperti apa, bagaimana perjuangannya pada pasangan, seperti itu ya untuk Scorpio gitu ya, supaya apa nanti kedepannya kalau sudah memang terjadi pernikahan, nah, kalian itu bisa bahagia gitu, bisa bahagia, tidak hanya dalam emosi sesaat begitu. Inilah bacaan bintang-bintang untuk Cancer sampai untuk Leo ya, untuk Leo sampai Scorpio. Kita lanjutkan di prediksi bintang-bintang berikutnya. Tunggu kehadiran Bunda dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.